merupakan hasil-hasil yang sudah kami dapatkan. Sebelumnya, kami sudah melakukan kerjasama dengan pihak LIPI HKI untuk bisa mendorong jurnal-jurnal di USU agar bisa terindeks skala global seperti DOAJ. Di proses tahap awal, kami sudah melakukan proses pemetaan. Pemetaan dihasilkan dengan menggunakan Notion ini, dan dari sini kami sudah melihat adanya beberapa jurnal yang sudah eligible, ada yang belum, atau mungkin kategorinya menjadi mayor. Nah, dari sini nantinya akan kita komunikasikan kepada Bapak Ibu dengan menggunakan pertemuan secara daring ini ya. Dan ini sudah batch kelima, batch yang terakhir. Jadi nanti jika ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan lebih lanjut, kami persilahkan. Yang jelas ini merupakan tahap pemetaan awal dari kami yang nantinya kita harapkan di bulan Juni ini sudah ada perbaikan dari sisi jurnal Bapak Ibu. Kemudian sudah ada penyesuaian juga dengan menggunakan standarisasi yang diminta oleh pihak DOAJ. Nah, kemudian nanti di bulan Juli kami akan coba bimbing untuk bisa fokus agar eh, me- bisa segera mengajukan ya ke dalam DOAJ. Nah, ini hasil-hasil yang didapat. Kemudian dari batch kelima ini kami akan eh, melakukan pendampingan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9. Jadi ada 9 yang sudah masuk, yaitu International Journal Tradition and Modernity of Humanity, Abdi Mas Talenta, Asian Australians Neuro and Health Science Journal, The Journal of Endocrinology, dan Sumatra Medical Journal, Dentika, Journal of Caring, Tropical Public Health Journal, Indonesian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. Hadir semua Bapak Ibu? Mbak, bisa dibantu? Ada yang tidak hadir kah? Artinya hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Oke, baik. Kemudian kami mulai dulu saja ke International Journal Tradition and Modernity of Humanity. International. Ini pakai titik ya. Atau sepertinya belum masuk ini tradition. Bapak Ibu dari pengelola jurnal International Journal Tradition and Modernity hadir Bapak Ibu? Belum sepertinya, Pak. Lewatin aja dulu, Pak, yang ini. Enggak ya? Kayaknya telat, Bapak ini. Oke, baik. Kemudian Abdi Mas ya. Abdi Mas Talenta. Dimas hadir. Baik. Abdi Mas Talenta ini jadi hasil pemetaan kami, copyright dan license belum ada statementnya. Kemudian belum digunakan untuk yang DAP di sini. Sebentar. Nah, ini ya, Digital Archive masih ada. Kemudian dari sisi eh, utamanya sih di sini Bapak. Oke, ini.
Sebentar, kok nih Abdi Mas? Sebentar, ada kesalahan nih. Linknya ya di Digital Archive. Enggak ini. Ada kesalahan sedikit ini. Digital Archive. Nah, jadi kita fokuskan kembali. Jadi untuk yang Abdi Mas, Bapak sudah ada satu gambaran di sini. Yang jelas di dalam tampilan di sini, kami mohon bisa dibantu untuk beberapa penyesuaian. Misalnya di sini ada focus and scope yang double ya di dalam penyampaian informasi. Jadi apakah ingin diplot dari sisi yang di atas di bagian sub menu atau sudah kita sesuaikan untuk kebutuhan ke sidebar seperti ini Bapak. Nah, nanti mohon bisa dikomunikasikan ke tim dan dipilih putusannya seperti apa, apakah mau di sidebar ataupun di navbar ya di sisi seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya sudah, kami akan menyesuaikan. Jadi akan kami disable salah satu bagiannya dan tidak diupayakan tidak ada yang sifatnya itu berulang ya dari penyampaian informasinya. Nah, kemudian di dalam eh, sini yang utama adalah bagian copyright-nya ya. Copyright. Nah, ini kita tidak menemukan ya. Sebelumnya ya, kita tidak menemukan. Nah, yang kita gunakan ini menyesuaikan dari Madani. Dari sini Bapak, di bagian copyright and license. Nah, di bagian sini, masalah utamanya kami belum bisa memastikan apakah Abdi Mas ini memang menggunakan copyright-nya ada di penulis atau ada di jurnal. Kalau untuk copyright-nya ada di penulis, bisa kita sesuaikan dengan apa yang ada di Madani. Tapi kalau copyright-nya ada di jurnal, nanti harus ada penyesuaian terlebih dahulu. Karena di sini ada copyright transfer agreement. Nah, di sini. Nah, kalau kategori yang diplot adalah di bagian sini, di sini, nah berarti the author submit manuscript due to understanding if accepted copyright of the article shall be assigned. Nah, berarti ini kan ada di jurnal ya sebagai pemegang copyright. Nah, dari sisi ini belum muncul nih. The copyright report can be downloaded here. Nah, ini belum ada. Hmm. Nah, kemudian kalaupun mau digunakan seperti halnya di JPM ini, jadi ada satu guideline seperti ini. Nah, ini copyright transfer form yang bisa digunakan. Contohnya seperti ini. Jadi kedudukan dari eh, copyright-nya itu sudah tepat, ada di Abdi Mas. Hmm. Kemudian Ya, kita belum. sesuaikan regulasinya dengan adanya copyright transfer agreement. Jadi setiap penulis nanti diharapkan memberikan statement bahwa mereka bersedia untuk mengirimkan eh, hak kekayaan intelektualnya dalam bentuk publikasi seperti halnya di sini. Nah, kemudian ini menjadi satu bagian, mungkin di bagian submission, agar bisa memperkuat kedudukan dari copyright ini. Tidak hanya menjadi sebuah bentuk regulasi, tapi dijelaskan juga teknis pengirimannya itu melalui apa. Cukup jelas, Bapak? Ya, nanti kami diskusikan lagi, tim. Baik, yang jelas ini kategorinya mayor, Pak, karena menjadi inti dari standarisasi DOAJ. Jadi mohon bisa dipastikan segera
Dan nanti jika ada masalah ataupun ada yang kurang jelas, bisa komunikasikan ke LIPI HKI ya Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada yang mau ditanya Pak? Tahu cukup? Sementara itu dulu. Baik, baik. Nah, kemudian di sini Asian Australian Euro ada Bapak Ibu dari AANHSC. Ya, hadir Pak. Baik, untuk AANHSC sama ini kategorinya mayor. Kalau Bapak tadi mengikuti ya apa yang saya sampaikan di Abdi Mas Talenta, Ya. ini pada prinsipnya sama. Jadi tinggal menambahkan saja, memperkuat kira-kira copyright-nya, kedudukannya ada di mana. Kalau misalnya memang menggunakan jurnal, silakan bisa menggunakan seperti halnya di JPM seperti ini, baik dari sisi statement yang bisa kita tambahkan, contohnya adalah seperti ini, copyright, kemudian petunjuknya untuk mengirimkan CPT-nya itu ada di mana, dan disediakan juga yang ini copyright agreement-nya di dalam semacam Dropbox ataupun Google Drive, Pak. Oh ya. Karena di sini belum ada kejelasan lanjut ya. Kebanyakan sih kalau kami lihat ini merupakan template ya. Nah, ini kalau posisi seperti ini hati-hati. Khawatirnya juga dari sisi Abdi Mas tadi, ada beberapa yang tidak kita bisa pegang ya, atau tidak bisa kita kontrol gitu. Misalnya di beberapa artikel yang biasanya sudah diterbitkan duluan. Nah, ada yang memang di 2022 misalnya menggunakan ad-nya itu ada di jurnal. Kemudian ada perubahan lagi misalnya di 2024 ini keputusannya ada di penulis. Kalau posisi seperti itu, Bapak Ibu bisa membuat semacam history of jurnalnya. Jadi dijelaskan di bagian sini kenapa adanya perubahan ataupun mau melakukan proses hal yang lebih fleksibel ya, tidak memerlukan beberapa prosedural tambahan, sehingga diperjelas kedudukan dan juga regulasi yang ada. Nah, karena kalau posisi seperti ini masih tumpang tindih sekali dan juga turunan yang ada di dalam AANHSJ ini belum begitu kuat, Bapak. Jadi mohon bisa dipastikan kembali, dikomunikasikan. Nah, kemudian di bagian-bagian sini juga, nah ini seperti ini tiba-tiba ada copyright transfer agreement di sini. Nah, cuma ini nggak bisa di-download. Nih, Oh ya. iya Pak. Kalau di DOAJ ini kategorinya mayor, jadinya harus bisa disegerakan. Saran kami, Bapak bisa lihat dulu dari URL artikel yang sudah terpublikasi, karena memang di Talenta ini kan banyak yang sudah semacam apa ya, memiliki template gitu Pak. Jadinya khawatirnya ada hal-hal yang terlewat gitu ya. Misalnya di sidebar-nya ataupun di bagian footer-nya ketika memang sudah mempublikasikan artikel, dia baru ada keterangan copyright-nya ada di mana. Terkadang ada, terkadang tidak. Nah, di beberapa pertemuan kemarin, kami juga menyampaikan hal itu di pengelola jurnal. Jadi memang harus bisa memastikan kembali nih, kira-kira apa yang memang menjadi keputusan bersamaan dengan apa yang sudah terjadi di kegiatan-kegiatan yang sebelumnya. Khawatirnya kami tidak bisa memantau ya Pak. Nah kemudian dari eh, informasi berikutnya, Bapak Ibu mohon bisa perhatiannya. Hati-hati juga berkaitan sama kategorinya endogeni ya. Endogeni di sini bagi editor dan juga reviewer yang memang ada di dalam OJS, kemudian cukup banyak melakukan proses publikasi ke jurnal masing-masing. Nah, ini yang perlu di stop dulu kalau saran saya, karena di beberapa pertemuan kemarin juga cukup banyak ya kita temukan.
agak riskan kalau misalnya nanti ketika kita mengajukan masih ada kondisi-kondisi seperti itu. Jadinya saran kami mungkin 1 tahun ini bisa kita stop dulu, kemudian nanti kita bisa uji cobakan setelah mungkin alhamdulillah kalau kita sudah ada eh, persetujuan dari DOAJ untuk bergabung. Jadi bisa kita atur gitu ya dari waktunya. Nah kemudian ini contoh-contohnya Pak, kalau untuk yang di sini juga seperti ini sangat riskan juga bagi Bapak Ibu yang memang menyertakan semacam serahan full text ini ya, receive kapan, revise kapan, accepted kapan, available-nya kapan. Nah, ada beberapa yang memang cenderungnya cepat dan tidak ada kategori dari sisi fast track di dalam proses peer review. Nah, ini yang memang perlu hati-hati juga. Tapi kalau di AAN HSJ di sini sepertinya aman ya. Dari Desember kemudian diterbitkan di bulan April gitu. Nah, kalau posisi Bapak Ibu nantinya ada yang terlalu cepat, mungkin 3 hari ataupun 1 minggu gitu ya. Nah, itu perlu hati-hati karena cukup beresiko nanti ya kalau kita mau ajukan ke dalam DOAJ. Ada pertanyaan Bapak? Iya Pak, mau nanya Pak. Jadi Silakan untuk Pak. masalah copyright tadi kok misalnya dari ANHS memutuskan untuk haknya pada jurnal, maka kami harus menyertakan copyright agreement dari ya Pak ya di Betul Pak, guideline seperti ini Pak. ya. Jadi setiap kali ada penulis yang mau submit, berarti harus menyerahkan formulir ini Pak ya. Betul Bapak. Idealnya sih seperti itu. Ada beberapa yang memang dia menggunakan semacam checklist Pak dari apa ya kayak semacam di tampilan page-nya gitu ya di OJS-nya. Nah cuma eh, kurang begitu kuat ya karena tidak ada semacam tanda tangan ataupun legal gitu Persetujuan. yang Ya. nantinya bisa disertakan. Nah kalau posisi seperti ini sudah ada satu bentuk legal yang jelas ya. Jadinya saran saya sih menggunakan seperti halnya di layar ini. Kalau untuk yang di tab copyright itu apa yang kira-kira harus dihapus ya Pak? Maksudnya kan banyak tuh kami buat Yang di sini ya kata-kata Pak yang ya? saya bikin jadi rancu dia itu Iya, copyrightnya pada penulis atau pada jurnal. betul Bapak. Jadi posisinya itu seperti ini. Bentar nih, agak lama ya. Nah, kalau kita lihat, di sini kan udah ada copyright transfer agreement ini Pak, yang disertakan ya. Ya. Nah, cuma author submitting manuscript to show on the understanding is. Nah, ini kan jelas ya, copyright shall be assigned to. Nah, ini yang sebenarnya nggak perlu nih Pak. Oh ya. Jadi cukup ke jurnal saja sih, kalau menurut saya ya. Jadinya ini agak panjang gitu ya nanti. Ya. Apakah harus ada persetujuan dulu di fakultas dan juga di talenta atau seperti apa? Saran saya sih simpel seperti ini saja. Jadi, nah keterangannya seperti ini, all article submit, publish in journal, copyright by the publication of journal profesi medika under, seperti ini aja Pak. Jadi sederhana dan bisa kita pastikan gitu ya, proses bisnisnya seperti apa gitu. Iya, iya. Kalau yang posisi seperti ini agak ribet gitu ya dengan menyertakan fakultas dan juga publisher. Nah, kemudian sisipkan yang ini di bagian sini ke sini nih Pak, karena download share-nya tidak tersedia. Oh, sertakan link ya. Iya, karena nggak ada linknya nih Pak. Iya, tuh. Oke. Ini form can be downloaded here gini doang, tapi nggak ada linknya. Nah, selebihnya nanti mohon dikonfirmasi ke LIPI HKI apakah tetap mau menggunakan yang ada di submenu seperti ini atau di sidebar yang seperti ini, Pak. Ya. Baik, Pak. Baik, cukup jelas ya, Pak ya? Ya jelas, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Nah, kemudian Terima kasih, Pak. untuk
The Journal of Endocrinology. Hadir, Pak. Ada Bapak Ibu? Endokrinologi. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak, hadir. Iya Pak, ada Hadir. yang hadir endokrinologi? Hadir, hadir. Hadir Pak, baik. Ya. Untuk jetromi, ini ada submenu perlu dijelas setiap lamannya. Nah ini ya. Kasusnya sebenarnya sama ya Pak ya, dari beberapa jurnal yang lain. Nah, misalnya seperti ini. Ini ini menurut kami sih perlu ada pemilihan nih ya. Cuma posisi seperti ini sih sebenarnya agak muter-muter gitu ya penjelasan copyrightnya. Kalau mau yang sederhana saja seperti ini. Jadi jelas nanti kedudukannya ada di mana. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari sisi di mana tadi? Nah ini dia content license-nya ini kan sisi by NCSI Pak. Nah kemudian di bagian artikel yang diterbitkan nah ini Pak, seperti yang Bapak bisa lihat ya. Jadi antara 1, 2, dan 3 ini agak rancu gitu ya. Idealnya kan ini bisa di drag satu, kemudian satu URL gitu Pak. Ya. Bisa bisa dilihat nggak nih Pak? Nih. Bisa, bisa, bisa. Nah ini 1, 2, kemudian ada 3 di sini. Oke. Kemudian ini doi-nya nah ini doi-nya oke. Cuma ada beberapa seperti official oke nih. Understanding service. Nah, ini nih Pak. Jadi eh, ini kan masuknya ke dalam informasi diseminasi artikelnya Pak ya, bukan masuk ke dalam satu regulasi. Cuma di sini ini masih muncul nih Pak keterangan regulasi yang memang harus dilakukan.
Jadi sebenarnya kan dua hal yang berbeda ya. Kalau di sini ini sudah masuk ke publish dari artikelnya, kemudian diseminasi URL-nya. Nah, tapi di sini ini merupakan regulasi yang berkaitan sama copyright. Jadi saran saya tidak menyertakan satu kalimat ini, sehingga nanti eh, URL ini jelas kalau ini hanya melakukan proses penyampaian informasi saja mengenai artikel yang dipublikasikan. Nah, kalau mau, Bapak tinggal mengatur ke dalam artikel page yang lain gitu ya. Nah, contohnya misalnya dengan menambahkan copyright-nya itu di bagian page. Jadi ada static page, kemudian ditambahkan saja artikelnya, karena ini biasanya ngambil di bagian setup. Tapi di bagian setup itu nggak usah menyertakan yang ini, Bapak. Jadi cukup di bagian sini saja, kemudian yang dimunculkan dari sisi di sini ya. Nah, ini kan karena menggunakan tag seperti ini ya, Pak. Mungkin Bapak bisa lihat ya, submission COPTF. Nah, ini sebenarnya nggak perlu ya. Jadinya akan berdampak juga dari URL ketika memang mendiseminasikan artikel. Harusnya ini nggak perlu di bagian copyright notice-nya. Kalau mau, bikin aja seperti ini, Bapak. Jadi kan ada yang, nah ini kan pakai page DAP, Digital Archiving Page. Cuma khusus yang DAP ini karena tidak menyertakan LOCKSS dan CLOKSS, jadi tidak ada langganan dari USU, jadi menurut saya ini bisa dihapus juga. Jadi perlu ada penyesuaian karena di bagian artikelnya muncul seperti ini. Seakan-akan ini menjadi satu regulasi ya yang nantinya bisa disampaikan. Padahal ini kan eh, penyampaian informasi ya dari artikel yang sudah publish gitu. Nah, jadi jangan menyertakan di bagian tadi COPTF-nya, tapi kita bikin static page. Di dalam static page tersebut, silakan Bapak bisa menyertakan apa yang memang ada di sini, atau di bagian sini, tapi tanpa ini. Kalau misalnya posisinya seperti sekarang, tapi kalau mau pakai static page, silakan, karena tidak akan berdampak di dalam satu link seperti ini, Pak. Cukup dipahami, Bapak? Ya, bisa Pak, bisa. Baik. Nah, kemudian ini visitor statistiknya juga ada beberapa nih, Pak. Hmm. Cuma di sini flag counternya, nah ini kayaknya agak bermasalah. Kalau saran saya sih nggak usah menyertakan, karena kaitannya sama akreditasi juga tidak ada dampaknya kalau menggunakan yang flag counter. Ya, ya. Baik, mungkin itu saja Bapak. Dari sini Jetromi itu tinggal perlu adjustment sedikit saja, kemudian nanti bisa kita ajukan ya ke dalam DOAJ. Ya, terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak. Kemudian untuk SUMED ya, Sumatera Iya, Medical Pak. Journal. Hadir Baik Pak Ibu, Sani. Sumatera Medical. Dari pemetaan kami untuk Sumatera ini, Sumatera nih dia ya Bu ya. Iya, iya. Nah, ini copyrightnya Hmm. kurang tertatap kenyataannya. Nah, coba kita lihat dulu. Copyrightnya ada di content license. Nah, di sini Mm-mm.
Jadi Ibu belum menyertakan apa yang memang menjadi copyright dari jurnal Ibu. Nah, ini Ibu bisa lihat, ini Mm-mm. masih campur nih Bu, ada keterangan data science. Oh, oh. Kayaknya waktu itu ngambil mungkin dari jurnal data science, tapi belum diperbaiki Bu, belum Oh, oke. disesuaikan. Nanti kami sesuai nih ya, Pak. Iya Ibu. Nah, kemudian ini berarti kan penggunaannya ada di jurnal ya. Iya. Ha. Nah, ini sebaiknya memang menjadi eh, penyamaan persepsi juga ke editor dan reviewer ya. Kalau memang Iya. eh, CTF ini setiap proses dari artikel itu sudah terkirimkan juga gitu. Oh, baik, Nah, baik, baik. posisi seperti itu bisa diperkuat dari penambahan informasi yang ada di sini, Bu. Oh, kita tambahkan di Submission situ ya, Pak. preparation checklist. Iya, betul. Boleh, 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 boleh. Iya, iya, Jadi Pak. ada keterangan CTF Hmm. ya, karena ini kategorinya kan suplemen ya, Bu. Betul, 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 Pak. Dan sebaiknya memang harus terkirim. Nah, kemudian di bagian sini juga ada keterangan ini indexing. Oke, kalau indexing yang jelas sih hanya di sini dulu nih, yang bagian konten yang utama. Nah, kemudian jangan menyertakan yang ini, Bu, non-derivatif. Itu nggak usah ya, Pak? Iya, jadi kalau saran kami, kalau mau yang agak luas, itu bisa menggunakan sisi by saja seperti ini. Tapi untuk Oh, yang sisi by ND, karena ini kan non-derivatif ya, if you remix, iya. transfer, or build Hmm. even the material, you might not distribute the modified material. Jadi agak kaku gitu ketika dia masyarakat mau melakukan remix, kemudian perbaikan ataupun mau menambah beberapa materi dari hasil penelitian sebelumnya, mereka sulit gitu untuk bisa mendistribusikan kembali. Jadinya Oh, kurang luas dari segi pemilihan konten dan ini bertentangan dengan DOAJ. boleh, boleh. Jadi saran kami ini diganti, kemudian bisa menggunakan yang seperti halnya ini. Nah, kalau posisi ini nanti Ibu mau ganti, Ibu bisa menggunakan yang dari poin ini sampai poin ini, Bu. Oh, itu bisa ya, Pak? Ya. Nah, kemudian nanti kalau mau ditambahkan, URL-nya ada di sini. Baik, 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 baik. Gitu, Ibu. Karena Baik. agak eh, agak sederhana sedikit ya dari sisi Iya, kekurangannya, tapi cukup substansial kalau di DOAJ, Bu. iya, iya. Baik, baik, Pak. Nanti kami perbaiki ya, Pak. Baik, baik, Ibu. Ada Ada lagi pertanyaan nggak? mungkin, Ibu? Saya pikir sih cukup, tinggal keputusan di sini juga, Bu. Apakah mau menggunakan sidebar atau tidak, supaya tidak menghindari yang duplikasi ya. Oh, iya, baik, Pak. Nah, kami Nanti coba nanti. mohon dikomunikasikan, Mm-mm, disampaikan juga ke LIPI HKI. Target mm-mm. kami Juli ya, Bu, ya, mau mengajukan ke DOAJ-nya. Ya, ya, insya Allah, Pak. Iya, Moga-moga bisa baik, Ibu. segera. Oke. Terima kasih ya, Pak. Baik, Bu. Sama-sama. Alhamdulillah, hati-hati. Kemudian Dentika, Bapak Ibu. Ya, Baik, Ibu. Dentika. hadir saya Pak. Iya, Ibu. Siap. Untuk Dentika, oke. Untuk Dentika, Ya. ini ada catatan dari kami. Ini udah eligible ini, Ibu. Tinggal Ya. satu saja Ya. yang harus ditindaklanjut karena USU tidak
menggunakan digital archiving policy. Jadi Ya. yang di bagian sini ini harus dihapus. Mana ya? Oh, kayaknya udah dibantu sama LIPI HKI ini dihapus. Tadinya ada di bagian submenu ini digital archiving policy yang LOCKSS. Oh iya iya. Jadi ini eligible, tinggal dari sisi ibu dan tim nanti mohon dibantu supaya tidak ada isu-isu berkaitan sama endogeni, kemudian berkaitan sama tidak ada konsistensi dari segi eh, pemilihan copyright dan juga license, kemudian juga yang berkaitan sama tim-tim yang bertugas di sini. Ini clear, memang sudah dikomunikasikan sama Bapak Ibu ya, dan bisa ada buktinya juga kalau misalnya memang ada respon yang kurang sesuai gitu. Contohnya misalnya dari Bapak yang ada di Malaysia ini, ketika nantinya dikontak, ada kemungkinan soalnya dikontak sama tim dari DOAJ, kemudian nantinya beliau menyatakan tidak ada komunikasi dari tim Dentika. Nah, Ibu nantinya bisa menyanggah dengan memberikan data dukung. Oh, ini sudah kami komunikasikan, ini bisa Oh iya. menggunakan via email misalnya, dan sudah ada respon dari yang bersangkutan. Dan itu nantinya bisa kita jadikan semacam feedback gitu ke tim dari DOAJ. Nah, kemudian juga di bagian reviewernya. Reviewernya di sini, nah ini kan juga ada ya yang dari Jepang, kemudian yang dari Malaysia, karena cukup banyak ini yang memang dilibatkan. Nah, ini yang memang diupayakan, ada yang sudah dikomunikasikan setidaknya, kemudian sudah terlibat memang dalam kurun waktu tertentu, entah misalnya 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, dan ketika memang sudah tidak aktif kembali, saran saya memang bisa dihapus saja, Bu, karena reviewer ini cukup banyak ya yang tercatat gitu di dalam Dentika. Boleh bertanya, Pak? Silakan Ibu. Itu yang paling atas itu kan sepuh kami dari awal berdiri. Kalau berjuang senior kami yang pengelola dulu katanya jangan. Yang mana Ibu? Maaf. Ini kan Taizo. Itu dari awal Dentika berdiri dia sudah itu. Taizo Hamada, Bu. Iya. Cuma sudah tidak aktif atau seperti apa, Ibu? Dia masih mengamati, kasih nasihat, sudah bagus ya, ini harus begini gitu aja. Tapi review saya nggak kasih dia lagi. Oh gitu ya. Yang jelas kedudukannya memang harus bisa diperkuat nanti. Apakah memang beliau reviewer ataupun editor. Kalaupun mau ditugaskan dengan dicoba beberapa paper, nggak masalah sih Bu. Yang jelas harus ada kontribusi ya. Ya. Kalau misalnya nanti Ibu bisa memberikan buktinya, ada kontribusi dari Taizo ini, ya nantinya bisa Ibu jadikan bahan gitu. Kalau misalnya diminta sama pihak DOAJ, Bu. Baik, baik. Seperti itu mungkin, Bu. Ya, baik. Selebihnya ini mohon dibantu, apakah mau menggunakan yang di submenu ataupun di sidebar seperti ini, karena ada beberapa pastinya yang duplikasi ya. Jadi silakan dikoordinasikan di internal Dentika, kemudian nanti disampaikan ke LIPI HKI, nanti kita akan coba sesuaikan, dan kita coba di bulan Juli ya, untuk pengajuan ke DOAJ. Ada satu lagi, Pak. Silakan Ibu Wilda. Di submission itu kami tambah lagi di bawah, paling bawah itu ada juga submission publication fee. Jadi 2 kali cerita. Karena setahu saya, author itu nggak mau baca yang di menu-menu itu. Jadi kami buat lagi di bawah. Oh ini Bu, ini di depan homepage, di homepage. Di home ya. Nggak mau mereka. Cuma dari sini berarti memang ketika submit dia harus berbayar. Iya. Oke. Maksudnya jadi doubling 2 kali tertulis gitu. Oh baik, jadi bisa diestimasikan kebutuhannya kurang lebih kalau dibayar
sampai 1 juta lah ya kebutuhan buat charge-nya gitu ya. Ya, karena mereka nggak pernah baca yang di menu submission itu. Setahu saya, jadi terpaksa kami pasang lagi di homepage ini tulisan seperti itu. Tadi kan Bapak bilang konsistensi harus dijaga gitu kan. Yap, yap. Terus Nah, ini maksudnya ini Pak, kalau misalnya guideline sama template itu kan udah ada apanya di bar itu, tapi harus kami taruh lagi ke depan. Karena kadang-kadang author tuh nggak mau baca dia. oh, nggak masalah sih Bu. Nanti yang Oh, penting ada alasannya saja mungkin ya, supaya nanti bisa kita lihat kira-kira apa yang memang perlu disesuaikan ya disesuaikan saja nantinya Bu. Baik. Yang jelas kalau untuk yang di BM bisnis eh, manajemen ya. Nah ini contohnya seperti sebentar, ini salah ini sebentar. Yang mungkin nah ini di BM. Nah, di BM kan kejelasannya seperti ini, Bu ya, publication fee. Nah, kalau kita klik yes, sini ada keterangan charge-nya, kemudian di mana bisa didapatkan informasi tersebut, disampaikan di sini. Nah, other fee-nya bisa kita tambahkan di sini. Jadi, submit dan emang agak jarang ya, untuk submit itu dibayar dulu, kemudian publish juga nanti dibayar. Yang memang ada yang disampaikan sama jurnal-jurnal khususnya di Scopus itu biasanya berkaitan sama satu dari sisi apa tuh namanya penambahan halaman. Biasanya ada seperti itu. Jadi misalnya di plot halamannya itu maksimal adalah 12. Nah, kemudian si penulis itu mengirimkan sampai 15. Nah, berarti ada konsekuensi halaman yang memang harus dilakukan proses penyesuaian. Nah, itulah masuk dari penambahan fee-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan biasanya dari sisi bahasa Inggris. Nah, itu ada penambahan dari fee-nya. Tapi tidak spesifik seperti yang ada di Dentika ini. Jadi dia menyertakan di tahap awal pembayaran, di tahap akhir ketika LOA sudah dikirimkan mungkin ya, itu ada pembiayaan lanjutan gitu. Nah, ini yang mungkin kalau mau dicoba dulu saja. Yang jelas dari sisi ini Ibu bisa mengirimkan linknya. Kalaupun memang mau sama, silakan saja. Yang penting ada keterbukaan yang nantinya bisa disampaikan. Contoh seperti ini, Bu. Kalau boleh saya saran, ada penambahan dari informasi nomor rekening yang nantinya bisa dikirimkan. Entah itu dengan menggunakan rekening dari pribadi atau rekening dari apa namanya universitas atau seperti apa proses mengirimkan author fee-nya tersebut. Nah, itu menurut saya bisa kita sampaikan supaya lebih terbuka lagi. Nah, yang jelas kalau memang ada penyampaian seperti ini tapi tidak disampaikan juga bagaimana cara pengiriman dari author fee-nya, ya takutnya ada beberapa bagian yang nantinya misinformasi gitu. Jadi diperlukan Dijelaskan juga. di page ini. Ya, di page ini saja. Oke. Karena Misalnya seperti ini. Karena Pak, ada Iya, tulisan Ibu. misalnya dia mesti menambah referensi sekian, terus dia Iya. berat, sudah di tengah jalan, dia mau mundur. Nah, jadi di akhir baru kami meminta apa tadi fee yang sepenuhnya gitu. Ya pokoknya intinya dengan posisi seperti itu bisa diperkuat kembali informasi yang disampaikan. Karena agak jarang dengan menyertakan dua ini. Pada dasarnya di Deo aja sih fine-fine saja. Asalkan memang keterbukaan seperti ini pastinya diapresiasi ya sama Deo aja.
Cuma ada beberapa yang dikhawatirkan ada misinformasi sehingga mungkin perlu ditambah. Nah, ini contohnya kalau di register jurnal, setahu saya sih seperti ini. Ini agak lama tapi. Atau di psikohumaniora. Lagi mati. Nah, di sini ini sudah DOAJ. Nah, ini ya author fee-nya. Nah, dia ada keterangan seperti ini, Bu. Bank account, BLU, UIN Wali Songo, UTK, OPS 2. Ntar ada keterangan SWIFT dan lain sebagainya. Jadi, saran saya mungkin bisa disampaikan seperti inilah, kurang lebih. Lebih jelas ya Pak ya. Kalau dari luar kayak mana ya Pak ya? Gimana, Ibu? Kalau dari luar kayak mana pun ke transfer Mandala kayak mana harus dicantumkan juga ya Pak ya? Kalau bisa ya, Bu ya. Jika Oh, memang memungkinkan. Karena agak strict ya, karena agak banyak juga yang memang jurnal-jurnalnya itu dia masih menggunakan beberapa apa ya nomor rekening, bahkan mungkin ada yang berbeda-beda gitu ya akunnya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi karena kan sekarang cukup banyak ya, ada mahasiswa saya juga yang tiba-tiba dia bilang mengirimkan ke jurnal A tapi ternyata tidak diterima sama jurnal tersebut. Jadi perlu dihindari kondisi seperti itu. Baik. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Udah Pak. Tadi saya lihat ini history jurnal belum ada, itu masuknya apa? Ini history jurnal dari sisi ini, Bu. Misalnya ada perubahan-perubahan, Ibu bisa melihat dari yang di JPM di sini. Maksudnya ini menjadi satu redaksi untuk penyampaian setiap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam jurnal. oh, Contoh kemarin itu ada beberapa perubahan, misalnya dari yang awalnya itu jurnal copyright-nya itu menjadi ke penulis. Nah, supaya bisa tersampaikan dan tidak ada misinformasi, nah di sini disampaikan, Bu. Jadi nanti kalau ada perubahan-perubahan akan ditambah pastinya dari beberapa kalimat tambahan. Baik Pak. Ya, cukup jelas ya, Bu ya? Iya. iya. Terima Baik, kasih Ibu. Pak. Sama-sama, Bu. Nah, kemudian yang jurnal sharing, Itu kemarin sudah Pak. Lanjut ke sudah ya, Bu ya? Sudah. Iya, makanya ini kok kayaknya sudah kemarin. Iya, sudah Pak. Berarti dia maju ya? Iya Pak. Baik, tapi masih disampaikan ini sama Bang Alvin. Kayaknya lupa beliau. Kemudian Tropical. Iya Pak, hadir Pak. Baik, Ibu. Nah, ini belum ada basic kriteria DOAJ, jadi kami take over langsung, Bu, izin. Karena eh, prasyarat-prasyarat diminta DOAJ belum tersedia di jurnal itu. Jadi untuk mempercepat waktu, kami akan take over, kami akan sesuaikan yang memang berkaitan sama beberapa regulasi terkait kebutuhan ke DOAJ. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik Pak. Jadi nanti kalau ada yang tiba-tiba ada tambahan copyright, kemudian yang jelas copyright dan juga license nanti disesuaikan ya sama posisi terakhir di biasanya kita patokannya di PDF, Bu, PDF artikel. Hmm. Jadi misalnya posisinya ada keterangan license-nya dengan menggunakan CC by NC misalnya. Nah, itu yang akan kita pakai. Kemudian copyright-nya di jurnal ya itu akan kita pakai. Baik Pak.
Cukup jelas Ibu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu? Hmm, sepertinya cukup, Pak. Cukup baik Ibu. Terima Hmm. kasih. Kemudian yang terakhir pharmaceutical ya. Ada dari pharmaceutical? Ada Pak, Adil Pak. Baik Bapak. Ini kami temukan Bapak ada kesalahan di dalam eh, sirahan full text-nya, kesalahan dokumentasi. Misalnya contoh available online-nya itu 28 Juni, kemudian accepted-nya 8 Agustus. Nah, itu mohon dipastikan kembali artikel-artikelnya, takutnya ketika dicek hanya copy paste mungkin ya dari beberapa artikel yang sebelumnya, tapi dari segi tahun ataupun bulan itu salah ngeplot gitu Pak. Nah, kemudian ini ada kekurangan di 2023 nomor 2, kan minimal harus ada 5 Pak. Jadinya mohon ditambahkan ini wajib. Karena Iya Pak. baru ada 3 ini, baru ada 2 ya. Iya ada Untuk 2 Pak. artikel yang volume 6 nomor 2. Ya, lagi diproses sih Pak. Baik, nah kemudian ini yang paling penting Pak, tidak ada copyright dan license statement. Jadi saran kami itu perlu ditambah untuk copyright dan license statement-nya. Nah, di sini juga digital archiving menurut kami harus dihapus karena tidak menggunakan sisi CLO KSS ya. Nah, kemudian mohon perhatiannya juga untuk Bapak Ibu dan dari sisi LIPI HKI ya. Nah, ini ada update berkaitan sama indeks Copernicus. Nah, di IDJ PCR ini kan menggunakan indexing, salah satunya indeks Copernicus ya Pak ya. Nah, ini Iya seperti betul Pak. itu kalau menurut DOAJ itu merupakan misleading metric Pak. Jadi menurut kami untuk amannya ini dihapus dulu Bapak. Dihapus keterangan ini. Kemudian mungkin ada di bagian indexing, di status page atau seperti apa. Nah, kemudian baru setelah itu mungkin ya syukur-syukur diterima, boleh nanti mau menyertakan lagi gitu, Pak. Yang penting clear dari sisi indeks Copernicusnya ketika mengajukan itu tidak disertakan, Pak. Baik Pak. Akan kita revisi Pak. Baik, mungkin itu saja Bapak. Ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Nah, ini hati-hati nih Pak karena informasi kurang sesuai ya. Oh iya Pak. Baik Pak. Nah, itu karena cukup strict saat ini di DOAJ. Mau nanya terkait ini Pak. Terkait dia di editorial board Pak. Yap. Nah, kalau kita buat seperti ini boleh Pak? Profesor Pada Dr. dasarnya, pada dasarnya, Pradijah. pada dasarnya boleh, Pak. Cuma di sini kan ada former ya, Pak ya. Iya. Nah, saya kurang tahu nih maksudnya nanti seperti apa ini. Nah, maksudnya kan Pak, ini kan kita udah beralih kan Pak. Editorial Oh, boardnya dari berarti Prof. Ajijah ke Dr. Ismaneli gitu Pak. baik. Berarti kalau Prof. Azizanya sudah tidak, masukin ke jurnal histori aja, Pak. Seperti contoh yang di sini, Pak. Nah, ini kan juga menjelaskan nih. Misalnya seperti di sini Ibu Nur Fitri di 2017, Dr. Marlina di 2017, sekarang in charge adalah Bu Andri, misalnya seperti itu Pak. Jadi ditambahkan di bagian Oh page-nya, gitu Pak ya.
Nah, ini nggak usah dinarasikan nih di Pak, stories. karena ini memang setahu saja kategorinya ini harus yang aktif dan berkontribusi. Oh iya. Baik Pak, nanti akan direvisi juga Pak. Baik. Nah, kemudian ini harus dikondisikan ya Pak ya. Misalnya ini ada Yasuo misalnya, kemudian Ibrahim Jantan misalnya. Harus ada komunikasi terlebih dahulu dengan mereka dan upayakan ada bukti-bukti yang nantinya bisa Bapak pegang. Misalnya sudah ada respon dari mereka, sudah menyetujui, karena eh, agak riskan kalau misalnya ternyata kategorinya belum menyampaikan informasi ke mereka, tapi nama mereka udah ada di dalam OJS. Baik Pak. Nah, kemudian upayakan Bapak Ibu untuk semua berkaitan sama endogeni, karena itu sangat dijadikan satu perhatian ya dari Dewa Aji saat ini. Diupayakan yang editorial tim yang ada di sini. Nah, kalau misalnya ada satu orang yang memang cenderung sering gitu ya, sementara izin dihapus dulu saja gitu. Kemudian nanti bisa kita sisipkan lagi. Jadi seakan-akan ya mereka untuk sementara tidak dilibatkan. Karena Baik. cukup beresiko kalau misalnya kita harus hapus satu-satu gitu, Pak. Iya Pak. Ini mungkin itu, Pak. Ada pertanyaan kembali? Mungkin dari saya sudah cukup Pak. Iya, ini yang copyright license-nya juga mohon bisa dilihat dari posisi seperti ini ya, Pak ya. Nah, ini kan license-nya sudah ditentukan CC by SA. Jadi mohon dari statement license-nya juga nanti menggunakan yang seperti ini, Bapak. Ya baik Pak. Nah, ini kayak gini nih, Pak, yang saya maksud nih, Pak. Bisa dilihat ya, Pak ya. Iya Pak. Ini accepted-nya 2024, Pak. Tapi available Nah, online-nya 21 Desember 2023. nah jadi kan Pak, mau nanya juga nih Pak. Jadi kan Ya, kita Bapak, Pak. banyak kekurangan artikel kan Pak. Iya. Jadi ada yang memang dia di 2000 di 2024 yang baru accepted, tapi untuk memenuhi kebutuhan di 2023 Pak. Itu Oh, cara tidak gitu kalian? sih harusnya, Pak. Jadi maksudnya ini tuh melekat di bagian artikelnya, Pak. Iya Jadi Pak. ya tidak masalah. Tapi kan konsekuensinya nanti akan tercatat kalau artikel ini ya ketika dikelola sama tim dari IDJ PCR ini ya terkategorinya telat gitu ya, telat publish. Iya. Tapi jangan menyatakan seperti ini, Pak, karena akan rancu jadinya. Oh gitu Pak. Jadi tetap aja di sini accepted-nya berapa, available online-nya misalnya 27 Maret ya disertakan aja Pak, 27 Maret 2024. Oh gitu. Walaupun dia Jadi tidak diterbitan berlaku di surut ya Pak ya, gitu Pak. oh gitu Pak. Wala- Walaupun dia itu Pak di terbitan yang di volume sebelumnya gitu, di Betul, volume betul Pak. 2012 ya gitu Pak. Betul Pak, karena yang memang yang akan dilakukan. Karena di sini pun kalau Bapak bisa lihat, memang kan ada date publish-nya itu dibagi dua ya. Ada Iya yang Pak. date publish buat isu, ada yang date publish buat artikel. Nah, yang digunakan di dalam artikel ya untuk artikel gitu, Pak, bukan untuk yang di isu. Karena bisa jadi memang di isu itu dia bisa kita plot agak lama gitu. Misalnya di isu itu bisa kita plot supaya terkategori publikasinya itu tepat waktu di bulan Desember. Padahal artikelnya itu ya lebih dari Desember misalnya seperti itu. Nah, kan contohnya kan kayak gini. Ini Bapak bisa lihat ya, date publish-nya nih Bisa ya. Pak. Ini kan Desember. Nah, di artikelnya nanti Pak, yang bisa kita plot nanti. Nah, di sini Pak. Gitu. Jadi hati-hati. Oh berarti ini Karena publishnya dibuat di Maret berarti Pak ya? seharusnya sih sama Pak. Jadi tidak melekat di isunya juga.
Kalau memang kategorinya dia juga telat, ya sampaikan saja. Oh gitu Pak ya. Oh, berarti disesuaikan dengan Soalnya yang ada di artikel gitu Pak ya. betul, soalnya pasti makin rancu gitu Pak dengan menyertakan tadi yang online-nya di 2024. Accepted-nya ya 2024, tapi online-nya Iya, 2023. Pasti iya akan benar. rancu Pak. Cukup jelas ya Pak? Cukup Pak, cukup. Baik, ada pertanyaan mungkin Pak? Atau sudah jelas? Sudah jelas Pak. Baik, Nanti akan diperbaiki lagi Pak. siap. Kami mohon bantuannya untuk Bapak Ibu yang sudah eh, kami sampaikan beberapa temuan dan juga solusi bersamanya. Mohon bisa dibantu untuk komitmennya di 2024 Juni ini sudah ada perkembangan dan sudah ada keputusan ya berkaitan tadi penentuan setbar dan lain sebagainya. Dan mohon bisa disegerakan untuk komunikasi ke LIPI HKI. Dari tim LIPI HKI, mungkin ingin ada yang disampaikan, Mbak? Sepertinya tidak, Pak. Atau ada Tidak yang ya? panggil Bapak Ibu? Silakan sebelum saya tutup. Berarti udah semua, Pak. Belum jelas ya, Bapak Ibu? Baik, kalau misalnya cukup, saya akhiri saja. Saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk bisa ditindaklanjut ya Bapak Ibu ya, supaya Juli bisa kita ajukan ke DOAJ. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Mas Pak.